Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ai songunod do holong ni rohani di bata di portibion, pola do anakna nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hangoluan nasa liling na di ibana. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pasti kita sangat sering sekali mendengar ayat ini dalam acara-acara Natal, baik dalam liturgi kelahiran Yesus Kristus maupun dalam liturgi ragam bahasa. Bahkan kita pun sudah hafal dengan ayat ini. Bila kita mengingat khotbah pada pesta Natal yang pertama, yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita mengingat tahun 2025 yang penuh dengan masalah, penuh dengan kesendirian, penuh dengan cobaan. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Allah menyertai manusia. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah tidak membiarkan kita anak-anak yang menghadapi masalah dengan sendirian. Tapi Allah justru ikut dan campur tangan dalam kehidupan manusia. Dan ayat ini menyegarkan pikiran kita kembali bahwa firman yang ada adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus, dan akan tetap menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya adalah Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menunjukkan kasih-Nya, kesederhanaannya, serta penyertaannya kepada manusia secara langsung. Manusia itu percaya bila ia sudah melihatnya. Maka Allah berinisiatif menjadi wujud manusia untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang menyertai. Bila kita melihat dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan keegoisan, dan dunia yang penuh dengan ketidakadilan, kita justru seringkali terseret dengan sifat-sifat dunia ini. Mengapa? Karena dunia lebih memanjakan, menggiurkan, dan menggoda daripada Allah. Namun di balik dunia yang seperti ini, kita yang ikut terjerumus ke dalam dunia ini, Allah justru tidak menunggu kita menjadi lebih baik terlebih dahulu, atau menjadi sempurna terlebih dahulu. Tapi Allah sudah datang lebih dulu untuk menebus kegelapan hidup manusia. Ia tidak membiarkan manusia itu jatuh dan hidup di dalam kegelapan. Tapi Allah ingin bahwa di balik semua kegelapan yang ada pada kita, Allah akan menebusnya dengan kasih dan penyertaan-Nya. Allah tidak ingin kita semua binasa. Allah tidak ingin kita semua jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah memberikan kesempatan dan jalan kepada kita agar kita tidak binasa, yaitu mengikuti, berjalan bersama, dan berpengharapan kepada Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ayat ini juga menantang kita bahwa jika Allah begitu mengasihi kita dan dunia, maka kita yang telah menerima kasih itu dipanggil untuk mengasihi sesama. Mengasihi bukan hanya yang mudah dikasihi, tetapi juga yang sulit,
yang berbeda, bahkan yang melukai kita. Kasih yang kita terima dari Allah seharusnya mengalir keluar melalui sikap hidup kita masing-masing. Jadi, ayat ini bukan hanya sekedar ayat untuk liturgi, atau bukan hanya sekedar ayat hafalan saja, tetapi menjadi dasar iman dan pengharapan kita setiap harinya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap rasa terima kasih kami atas berkat-Mu sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan aktivitas kami. Yalah Bapa, telah kami mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Sadarkanlah kami bahwa kasih-Mu itu tanpa batas kepada kami. Yalah Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkaulah yang memimpin dan menyertai kami untuk melakukan aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Horas.